Pak Dirjen GTK dan Pak Direktur, Pak Wardani, dan Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini. Dan presentasi akan lebih banyak dilakukan oleh tim Pak Yogi. Saya hanya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa perubahan kurikulum sekarang ini bukan sekedar perubahan administrasi, perubahan apa seperti yang biasa-biasa, tapi lebih kepada perubahan mindset, pemikiran pola pikir. Kemudian kurikulum itu sebagai alat untuk menjawab tantangan persoalan dalam kehidupan. Jadi fokus kita adalah bagaimana kita mempersiapkan anak secara lewat semua kemampuan yang ada di dalam dirinya, olah pikirnya, olah rasanya, olah karsanya, olah hatinya, dan olah semua potensi itu dengan memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada setiap anak untuk mengeksplor selalu kemampuan-kemampuan unik mereka. Dan kita tahu Tuhan itu tidak mengenal produk gagal, dan semua manusia diberikan keistimewaan, kekuatan, dan dunia pendidikan berperan sebagai wahana untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya, sehingga si anak itu menyadari dari dini bahwa dia punya kemampuan unik, punya potensi yang berbeda dengan yang lain. Dan seperti planet masing-masingnya konsisten di orbit masing-masing, seperti itu juga manusia, dia menempati ruang yang tidak ditempati oleh orang lain sebetulnya. Jadi tidak satupun ruang dalam kehidupan ini ditempati oleh dua unsur yang berbeda, tidak satupun orbit ditempati oleh dua planet yang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita bertuburkan satu sama lain. Dan mari kita dorong proses-proses pembelajaran yang selama ini mungkin membelenggu, tetapi dengan kurikulum merdeka ini kita betul-betul memerdekakan si anak dari segala bentuk belenggu pemikiran dan apa selama ini yang membuat mereka tertinggal dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan. Dan kita tahu kehidupan itu sangat dinamis dan perubahan itu per menit, per detik. Bapak Ibu, saya ingat pepatah kuno bahwa kita tidak dapat datang ke sungai yang sama dua kali. Artinya ketika datang pertama kali kita ketemu air yang itu, dan datang kedua kali air yang tadi sudah pergi lagi. Nah begitu juga anak-anak kita. Anak yang kita temui sekarang itu bukan anak yang 10 menit yang lalu, yang 2 menit yang lalu, 3 menit yang lalu, sehingga mungkin dalam waktu beberapa menit itu dia sudah mengubah pola pikirnya, terinspirasi oleh berbagai hal, dan ini yang harus kita akomodasi. Kalau selama ini seperti kata Pak Dirjen tadi, anak dipaksa mengikuti kurikulum dan semuanya diukur dengan kemampuan yang sama, dan seolah-olah anak digiring ke satu titik yang sama, sehingga semua anak itu akan memperebutkan satu titik yang sama, dan itu akan menyisakan manusia-manusia yang teraniaya. Dan inilah yang kita tidak hindarkan lagi, yang harus kita hindarkan. Jadi semua anak diukur dengan kemampuan yang sama, seluruh mata pelajaran harus 100 semua, akhirnya mereka menjadi orang yang mengambang, dan itu kita rasakan setelah kita tamat sekolah menengah, tamat kuliah pun kita tidak tahu apa sesungguhnya yang berperan utama di dalam diri kita, dan kita masuk ke dalam wilayah yang tidak tahu kita sebetulnya, padahal kita sudah sekian lama kita belajar. Nah mestinya di sini setiap anak itu memiliki ruang masing-masing, sehingga tidak salah kalau ada ungkapan bahwa satu anak satu kurikulum, atau bahkan satu anak sejuta kurikulum, gitu. Karena kurikulum itu jalan yang kita siapkan, dan tentunya kita tidak lagi menyiapkan satu jalan seperti selama ini. Semua anak dapat materi yang sama dengan cara yang sama, pengalaman yang sama, penilaian yang sama, kemudian target yang sama. Akhirnya mereka begitu tamat kuliah nilainya tinggi, tapi mereka menjadi orang yang mengambang dan tidak tahu siapa dirinya. Dan ini yang berbahaya sebetulnya. Mudah-mudahan dengan kurikulum merdeka ini, seperti apa yang diungkapkan Pak Dirjen tadi, kita bisa memperbaiki itu semua, dan jangan sampai kita meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari. Mari kita fasilitasi mereka. Mereka tidak ada produk Tuhan yang gagal. Semua kata Tuhan, setiap nyawa yang kuberikan, aku perhitungkan dengan matang untuk apa dia lahir. Artinya setiap individu itu punya tempat dalam kehidupan, dan dunia pendidikan membantu setiap anak untuk menemukan ruang-ruang yang sudah diperuntukkan bagi dia dalam secara fitrah sebetulnya. Dan jika ini bisa terjadi, kita bisa bayangkan dari 30 anak satu kelas tumbuh menjadi 30 yang hebat-hebat semua, sesuai dengan posisi yang masing-masing, sesuai dengan orbitnya masing-masing,
masing-masing, disitulah mereka saling berkolaborasi sebetulnya. Nah, kalau selama ini kita giring ke satu titik yang sama, 30 anak itu berebut satu titik itu, sehingga anak yang setelah duluan sampai di situ menjadi juara tidak akan mau membagi ilmunya kepada temannya, tidak mau menerima temannya, dan dia inginnya temannya di bawah dia semua. Dan kalau anak itu yang berhasil menjadi ranking 1, dia tidak mau tersaingi dan tidak mau berkolaborasi. Sementara ada anak yang di ranking bawah ingin ke atas, dia berusaha dan mengalahkan ranking yang 1 dan turun, yang naik itu bahagia, yang turun itu menderita. Dan itu artinya kita mensistemkan sebuah sistem yang bahagia di atas penderitaan orang lain dan saling semangat saling mengalahkan itu lebih dominan daripada saling berkolaborasi. Tapi kalau dengan kurikulum Merdeka ini, anak menyadari keunikannya di mana, potensinya di mana, sehingga dia dengan temannya itu saling menghargai, saling ini berkolaborasi, saling membutuhkan satu sama lain, membangun suatu mungkin perusahaan seperti kata Pak Dirjen tadi, mungkin satu aktivitas tertentu yang melibatkan anak berbagai bidang, sehingga dia merasakan sejak ini bahwa perbedaan di antara kita adalah berbagi peran untuk membangun harmoni kolaborasi dalam kehidupan, sehingga di situ sudah menyatu antara skill, pengetahuan, sikap, attitude, dan sisi kemanusiaannya itu tumbuh dan berkembang, dan dia hadir sebagai penyelesai masalah dalam kehidupan. Mungkin itu yang dicita-citakan oleh Ki Hajar, makanya kita diingatkan, olah pikirnya, olah hatinya, olah rasa, olah karsa. Olah artinya bukan kita yang mengolah, tapi mereka dikasih kesempatan untuk mengolah itu. Sehingga, saya ingat juga kutipan dari Alfikon ya Bapak ya, betul, apakah betul, bisa betul. di-custom dengan industri, kurikulumnya seperti itu ya Bapak ya? Ya, betul. Silakan, Pak. Jadi Ibu Bapak yang untuk yang di konsentrasi keahlian itu, memang kalau awalnya kita waktu kemarin SMKPK itu, konsentrasi keahlian itu awalnya mau sepenuhnya diberikan kesatuan pendidikan untuk dikembangkan. Awalnya ya, jadi pool penyusunannya, mata pelajarannya, nama konsentrasi keahliannya, termasuk isinya awalnya mau diserahkan sepenuhnya ke satuan pendidikan. Namun dalam perkembangannya ternyata itu juga cukup merumitkan, tanda kutip ya, memberatkan satuan pendidikan. Akhirnya untuk nama konsentrasi keahlian kemungkinan akan ditetapkan oleh kementerian, tetapi kita lebih menyiapkan dasar-dasarnya, mungkin minimalnya, yang memungkinkan, mungkin nanti kustomisasi itu memungkinkan di level satuan pendidikan, masih memungkinkan untuk dikembangkan bekerja sama dengan dunia kerjanya. Jadi kita akan menyiapkan dasar minimalnya, elemen-elemen dari konsentrasi keahlian, Pak. Nama konsentrasi keahliannya akan kita tetapkan. Kalau sebelumnya memang rancangan awal dulu mau kita serahkan, terserah SMK mau nama konsentrasi keahlian apa. Ternyata itu hasil evaluasinya dianggap memberatkan. Akhirnya di kebijakan sekarang untuk konsentrasi keahliannya akan kita tetapkan dahulu dari pusat, lalu elemen-elemen minimalnya kita tentukan, tetapi memungkinkan di level satuan pendidikan ada pengembangan-pengembangan. Nah ini nanti akan kita terbitkan ya, kita susulkan ini terkait dasarnya, terkait konsentrasi keahlian, dan mungkin nanti akan memungkinkan di level satuan pendidikan ada kustomisasi ya, pengembangan konsentrasi keahlian di kelas 11, kelas 12. Karena yang kita siapkan itu kan konsentrasi keahlian, elemen-elemennya. Kalau dulu kan udah jelas mapelnya apa saja gitu ya. Kalau kita sekarang menentukan konsentrasi keahliannya saja. Ini dalam struktur kurikulumnya itu yang kita tetapkan itu hanya konsentrasi keahlian, dan konsentrasi keahlian sekarang pun kalau struktur yang sudah terbit kan masih titik-titik gitu ya, masih ditulisnya seperti ini di dalamnya. Nama mata pelajaran lalu konsentrasi keahliannya apa. Nah, yang mau kita tetapkan itu hanya sampai ke konsentrasi keahliannya. Di dalam konsentrasi keahlian adalah adanya elemen-elemen minimum. Nah, mungkin nanti di satuan pendidikan akan ada bisa pengembangan bersama dengan dunia kerja yang memungkinkan di pengembangan lebih lanjut. Dilaksanakan minimal 1 semester dan boleh lebih. Dan belum disampaikan lebihnya berapa lama. Karena untuk SMK 3 tahun seperti kami, apakah untuk PKL boleh dilaksanakan selama 1 tahun atau 2 semester. Mengingat ada beberapa iduka di kami itu yang meminta 1 tahun atau 1 semester. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika ada paket atau program khusus di internal sekolah,
misalkan ada kelas Jepang, kelas welding, kelas CNC, dan lain sebagainya yang sudah kami lakukan, yang didesain dengan industri. Apakah untuk kelompok B, mata pelajaran kejuruan, bisa di-custom oleh pihak sekolah dengan industri? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk teaching factory, di kami lebih fokus di bidang manufaktur, misalkan untuk pembuatan parts kendaraan roda 2, dengan pola subkon atau ngesub lah. Nah, kira-kira model branding yang paling efektif itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Mengingat sebagian besar rekan-rekan kami di SMK untuk brandingnya itu mungkin salah satu contohnya dengan mengiklankan di e-commerce ataupun di media sosial. Jadi mungkin itu saja untuk pertanyaan dari saya. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Yogi bisa menanggapi pertanyaan makasih, dari Pak. Pak. Ya, betul Pak. Tadi sampaikan Pak Dirjen, ini sudah kita tuangkan di dalam struktur kurikulumnya. Jadi praktik kerja lapang dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 bulan di kelas 12. Ini sebagai dasar tadi yang disampaikan Pak Dirjen dan sudah kita tuangkan di dalam struktur kurikulumnya. Jadi di kelas 12 itu namanya sekurang-kurangnya, tentunya nanti akan ada penyesuaiannya 6 bulan ya, mungkin kalau tadi memungkinkan nanti di kelas 12 tadi bisa sampai lebih lama. Jadi dasarnya kita tuangkannya adalah praktik kerja lapang dilaksanakan sekurang-kurangnya selama 6 bulan di kelas 12. Nah, kelas 12-nya kalaupun nanti ada yang mungkin 6 bulan, bisa jadi ada yang mau PKL-nya di semester 1. Kalau sebelumnya kita letakkan kan di struktur SMKPK kemarin, kita letakkannya itu di semester genap, di semester 6 ya. Kalau sekarang Ibu Bapak agak fleksibel. Yang penting dilaksanakannya di kelas 12, apakah nanti yang 6 bulan itu dilaksanakannya di semester 1 atau di semester 2. Jadi dalam segi struktur kurikulumnya, kalau kemarin kan disimpannya per semester, sudah dipilah per semester, kalau sekarang keterangannya itu yang penting diletakkan di kelas 12 dan dilaksanakannya minimal 6 bulan. Nah, ini belum ada batasan kita sebutkan apakah tadi 1 tahun. Nah, mungkin penjelasan terkait PKL itu ini sedang kita susun juga Pak, untuk bagaimana panduan lebih lanjut terkait praktek kerja lapang. Ini sudah diamanahkan sebenarnya di dalam Kepmennya ke kami ya. Praktek kerja lapang ini akan ada panduan lebih lanjut untuk praktek kerja lapang. Jadi di dalamnya nanti mungkin lebih rincinya nanti akan kita detailkan terkait praktek kerja lapang yang akan diterbitkan panduannya lebih lanjut. Karena ini sebagai amanah juga di dalam Kepmennya yang perlu adanya PKL. Ini pelaksanaan mata pelajaran. Jadi PKL ini sebagai mata pelajaran, pelaksanaan mata pelajaran PKL mengacu pada panduan yang ditetapkan pimpinan unit utama yang membidangi vokasi. Jadi nanti dari Pak Dirjen dari vokasi akan menerbitkan panduan pelaksanaan PKL lebih rincinya. Tapi sampai saat ini adalah sebagai landasannya jelas bahwa minimal 6 bulan dan boleh dilakukan apakah di semester 1 atau semester 2. Lebih rincinya dan mungkin nanti apakah boleh 1 tahun rinciannya ya. Semestinya dengan regulasi Kepmen sudah membuka peluang tersebut memungkinkan. Tapi secara lebih rinci bagaimana pelaksanaannya, karena ini sebagai mata pelajaran perlu disiapkan juga teknisnya, karena siapa saja yang bisa mengampu dan lain-lain akan lebih didetailkan nanti yang sedang kita susun ya, penetapannya terutama oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Vokasi. Sebagai dasar Ibu Bapak nanti melaksanakan mata pelajaran PKL. Ini Pak mungkin ya untuk yang PKL. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu.
Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama.